Om Swastiastu. Pemirsa yang budiman, kita sekarang membahas tentang disiplin sebagai kunci sukses. Dalam agama Hindu, disiplin disebut dengan labda karya. Artinya kerja yang berhasil, kerja yang memberikan kepuasan lahir dan batin bagi pelakunya dan juga bagi orang yang menerima kerja itu. Untuk bisa berhasil, setiap orang harus disiplin. Disiplin dalam segala hal. Disiplin waktu, disiplin menggunakan sumber daya, disiplin dalam komunikasi, hubungan sosial dan lain sebagainya. Jadi disiplin itu sangat penting. Jadi apa yang dimaksud dengan disiplin dijelaskan dalam Yoga Sutra Patanjali bab 1 ayat 1 dan ayat 2, bahwa Atta Yoga Anusasanam, yang artinya yang disebut dengan yoga itu adalah disiplin. Dan yang ayat 1 dan ayat 2 disambung, yoga citta warti niroda, yang artinya pada saat kita fokus, pada saat kita berhenti melakukan pikiran yang selalu berubah-ubah itu, itulah yang disebut dengan yoga. Jadi kunci daripada sukses itu adalah disiplin. Hubungannya dengan disiplin adalah dengan yoga. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan yoga itu? Kembali, yoga itu adalah disiplin dan seni atau ilmu atau teknik untuk mendisiplinkan pikiran dan mendisiplinkan tubuh kita, sehingga apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan dan kita inginkan itu selaras, sesuai, seimbang dengan berlatih yoga. Selanjutnya, dalam Bhagavad Gita bab 2 ayat 50 dikatakan bahwa yoga karmasu kausalam. Artinya intisari daripada kerja itu adalah, efisiensi daripada kerja itu adalah yoga. Dalam 3 sloka tadi dapat dipetik bahwa yang pertama, yoga itu adalah disiplin. Yang kedua, disiplin itu berawal daripada pikiran yang dilatih dan tubuh yang dilatih, dan itulah merupakan dasar daripada kesuksesan. Nah, oleh karena itu, orang yang disiplin itu harus terus dilatih. Bukan saja pikirannya, tapi juga tubuhnya. Untuk bangun pagi, untuk sedikit berbicara, untuk hemat, untuk belajar lebih banyak lagi. Dan semuanya itu berawal atau berasal daripada disiplin. Disiplin akan mengantarkan pada sifat-sifat kita menjadi terbiasa, yang disebut dengan abhyasa. Menjadi terbiasa. Terbiasa bisa lahir karena dilatih. Terus badan, tubuh, atau pikiran dilatih untuk fokus, bekerja, belajar, sehingga terus mendapatkan suatu kemajuan-kemajuan.
yang disebut dengan memperbaiki diri dengan belajar. Disiplin itu ada hubungannya dengan yang disebut dengan swadaya, belajar dan bekerja, belajar, bekerja, memperbaiki diri untuk kemajuan diri, kemajuan orang lain. Karena terus dilatih, dia akan menjadi fokus. Tubuh dan pikirannya terbiasa untuk bekerja secara lebih baik, sehingga hasil yang didapatkan akan mendapatkan suatu keberhasilan yang lebih baik. Dengan disiplin, berlatih. Oleh karena itu, latihan dilakukan terus menerus dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan, sehingga kerja itu menjadi berhasil, menjadi labda karya. Pemirsa yang budiman, jadi yang dimaksud dengan disiplin itu harus berlatih. Pratyaksa. Pratyaksa artinya praktek. Tidak bisa seorang menjadi disiplin karena banyak mendengar atau banyak membaca, tapi tubuh dan pikirannya harus praktek. Praktek untuk belajar. Pratyaksa artinya orang yang disiplin itu tidak malas, badannya bergerak. Jadi untuk bisa sukses, dia harus praktek. Apa yang didengar, apa yang dibaca, apa yang dilihat harus dipraktekkan. Walaupun pada awalnya salah atau ada kegagalan-kegagalan, dia harus terus dengan tekun mempraktekkan. Harus ada kesama atau sifat-sifat sabar dalam mengulangi dan terus berulang-ulang, sehingga ada suatu kepintaran di dalam tubuhnya untuk mempraktekkan. Kesama itu sabar, tahan terhadap godaan, tahan terhadap tantangan untuk dia bisa berhasil. Dan dia harus bisa juga menasihati dirinya sendiri. Mungkin salah dalam perjalanan, mungkin gagal, dia terus bisa belajar dan menasihati dirinya sendiri. Dan memiliki suatu sifat cinta kasih atau berbagi dan tidak mementingkan diri. Inilah disiplin. Pada saat berhasil, kita berbagi. Pada saat tidak berhasil, kita bisa menasihati diri. Pada saat ada masalah, kita sabar. Pada saat ada masalah dengan orang lain, kita juga masih bisa menahan diri. Tidak egois. Ini yang disebut dengan yama atau yama brata. Yama brata dan niyama brata itu adalah praktik daripada disiplin. Harus memiliki sifat tapa atau sederhana, tidak boros terhadap uang, waktu atau tenaga. Jadi efisien. Tapa itu artinya sederhana. Swadaya atau terus belajar dan memperbaiki dirinya sendiri. Terus dia meningkatkan kemampuan dirinya sendiri sehingga dia bisa meningkat. Inilah kunci sukses. Karena seseorang itu fokus atau dhyana, fokus terus dipikirkan tentang suatu ilmu atau pengalaman atau teknologi, manajemen atau kepemimpinan. Dia fokus memikirkan sehingga dia memiliki suatu produk yang memiliki nilai bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Seorang yang disiplin juga tidak ingkar terhadap janjinya, yang disebut dengan vrata. Dia setia terhadap janji pada dirinya sendiri untuk belajar, untuk tepat janji,
tepat waktu, tepat manajemen dan lain sebagainya, inilah yang mengantarkan pada sukses. Hubungan dengan keluarga yang harmonis, dengan istri, dengan suami, dengan anak adalah tentang kesetiaan pada janji atau tepat janji. Dan itu memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Harus dilatih dari hal-hal yang kecil menjadi hal-hal yang lebih besar lagi. Latihan tidak bisa dilakukan dengan langsung hal-hal yang besar, tapi step by step menuju suatu perubahan yang disebut dengan langkah besar itu. Perubahan pada diri sendiri terlebih dahulu, dengan disiplin pada diri sendiri, baru bisa disiplin kepada orang lain. Pada diri sendiri kita bisa disiplin melalui praktek-praktek yang kecil dengan sikap-sikap yoga. Bagaimana disiplin pada pikiran, fokus pada tindakan-tindakan yang sesuai, berani membuang tindakan-tindakan atau pikiran-pikiran yang tidak penting, sehingga kita itu efisien. Efisien dalam bekerja, efisien dalam berkata-kata, efisien dalam menggunakan waktu, efisien dalam menggunakan tenaga dan sumber daya, sehingga efisien inilah yang disebut dengan yoga. Yoga karmasu kausalam. Efisiensi dalam bekerja itu adalah yoga, sehingga dalam bekerja bisa berhasil karena disiplin. Disiplin adalah modal. Tanpa disiplin pasti gagal. Pemirsa yang budiman, karena kita tahu sekarang apa hubungan antara yoga dan disiplin, sehingga yoga itu harus dilatih melalui latihan-latihan fisik dengan sikap-sikap asana, sikap tubuh yang berhasil atau sukses adalah berdiri atau duduk pada posisi yang tepat, menggunakan atribut-atribut pakaian atau aksesoris yang sesuai. Itu yang disebut dengan asana. Pranayama, sikap-sikap napas atau manajemen daripada pernapasan yang bisa memfokuskan pikiran. Pranayama, asana, yama dan niyama ini adalah satu kesatuan, sehingga kita bisa hidup disiplin. Kemudian ada lagi banda atau menahan suatu gerakan apapun. Misalnya kita bekerja keras, kita harus tahan, jangan sampai kendor, atau kita lepaskan pada saat kita relaksasi. Jadi praktek-praktek yoga ini kita lakukan di dalam dunia kerja, sehingga apa yang kita lakukan bisa memberikan labda karya. Untuk bisa disiplin, kita harus bisa memutuskan suatu keputusan-keputusan besar. Misalnya bekerja lebih keras, lebih semangat, belajar lebih fokus, atau berusaha lebih kuat, mengembangkan usahanya lebih besar. Harus fokus. Apapun yang dilakukan tanpa fokus pasti akan ambiar ya, menyebar, hasilnya kurang bagus. Itu adalah kunci disiplin. Jadi keputusan ada dari dalam diri untuk mendisiplinkan diri. Dimulai dengan pikiran yang bersih, tingkah laku yang bersih, lingkungan yang bersih, pakaian yang bersih, kata-kata yang bersih. Kebersihan ini disebut dalam yama-niyama disebut dengan senana, bersih dalam segala hal. Manajemen yang bersih, manajemen kepemimpinan yang bersih, itu merupakan disiplin. Disiplin itu akan memberikan suatu kesuksesan. Kemudian disiplin dalam menggunakan kata-kata yang tepat, yang penting, tidak mengikuti
arus penyebar hoak atau membuang kata-kata atau bertutur kata yang tidak penting. Ini juga merupakan suatu disiplin. Dengan bersikap ramah atau madurya, dengan bersikap rendah hati atau madarwa, juga merupakan suatu disiplin dalam diri. Diri sendiri harus terus diingatkan untuk disiplin, untuk tidak boros terhadap waktu, terhadap kata-kata, terhadap tenaga atau terhadap uang dan lain sebagainya. Efisien. Karena efisien yang terus dilakukan, dia akan memberikan atau memberikan suatu keberhasilan atau kesuksesan. Ingatkan diri terus menerus untuk disiplin. Setiap pagi melakukan asana, setiap pagi melakukan pranayama, dan itu menjadi suatu kebiasaan. Dan setiap saat tubuh dan pikiran kita melakukan asana yang tepat. Pernapasan kita lebih bagus, kesehatan kita lebih bagus, pikiran kita lebih bagus, pekerjaan kita lebih fokus, hubungan komunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan sanak saudara dengan lebih baik. Sehingga disiplin itu mengantarkan suatu keberhasilan, hubungan yang lebih baik, kesempatan yang lebih baik, dan tentu progres yang lebih baik. Kuncinya adalah disiplin. Hatha Yoga Anusasanam. Yang disebut dengan yoga itu adalah disiplin. Gampang sekali. Yang disebut dengan disiplin itu adalah latihan atau praktek terus-menerus, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang disebut dengan abhyasa. Abhyasa wairagya tan niroda. Kebiasaan dan sifat ikhlas kita dalam bekerja, itulah niroda, tidak terikat. Karena keikhlasan itu kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan lahir dan batin. Disiplin kunci sukses, dan itu harus dilatih dan terus dilatih setiap hari, setiap saat, untuk kita tetap rendah hati, tetap sabar, tetap ikhlas. Semoga disiplin untuk kunci sukses ini bisa kita renungkan, bahwa yoga adalah dasar daripada bekerja. Om Santi, Santi, Santi. Om.